akan belajar pertidaksamaan linear satu variabel yang ada di kelas 10 untuk pelajaran matematika wajib. Ada dua yang akan kita pelajari kali ini, yaitu sifat-sifat dasar pertidaksamaan dan hubungan antara dua pertidaksamaan. Oke, kita akan masuk ke sifat-sifat dasar pertidaksamaan. Nah, di sini jika pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan sembarang bilangan real, maka tandanya tetap atau tidak berubah. Nah, di sini bentuk matematisnya bisa diperhatikan. Jika A lebih dari B dan C adalah elemen bilangan real, maka ketika kita jumlahkan dengan C, tanda tetap. A tambah C lebih dari B tambah C. Begitu juga dengan kita kurangi, A kurang C lebih dari B kurang C. Nah, jika untuk A kurang B juga berlaku sama. Di sini maka A ditambah C kurang dari B tambah C, dan A kurang C kurang dari B kurang C. Oke, nah di sini bisa kita lihat contoh. Jadi kalau misalkan ada contoh, nah di sini kita mau buktikan. Misalkan contoh yang pertama itu 6 lebih dari negatif 3. Nah, kita mau kedua ruas dikurangi dengan 3. Maka apakah tandanya sama? Kita perhatikan. 6 dikurang 3. Ini juga negatif 3 dikurang 3. Di sini tandanya apakah sama atau tidak, kita mau buktikan. Berarti 6 kurang 3 adalah 3. Negatif 3 dikurang 3 adalah negatif 6. Sesuai ini dengan 3 dengan negatif 6, berarti tandanya adalah lebih dari. Nah, bagaimana jika yang kedua? Misalkan 7 negatif 7 itu kurang dari negatif 5 misalkan. Maka di sini kedua ruas ditambah 3. Berarti di sini negatif 7 ditambah 3, yang ini juga negatif 5 ditambah 3. Maka di sini kita peroleh negatif 4, yang ruas kanan itu kita peroleh negatif 2. Nah, di sini negatif 4 dengan negatif 2 itu berarti jika kita bandingkan adalah tanda kurang dari negatif 4 kurang dari negatif 2. Jadi ini sama dengan ini ya. Ketika kita tambahkan dengan 3, ini juga lebih dari, sama-sama lebih dari, bahkan ketika kita kurangi 3. Nah, untuk yang kedua, jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sembarang bilangan real positif, kita bagi atau kita kali dengan bilangan real positif, maka tanda tetap atau tidak berubah. Jika A lebih dari B dan C elemen bilangan real dan C lebih dari 0, artinya dia C ada positif, maka A kali C lebih dari B kali C, dan A per C lebih dari B per C. Jadi tanda di sini sama. Begitu juga jika A kurang dari B dan C elemen bilangan real serta C lebih dari 0 atau dia bilangan positif, maka A kali C kurang dari B kali C dan A per C kurang dari B per C. Jadi sini tanda tetap ya. Nah, contoh yang pertama, di sini adalah misalkan 8 lebih dari 6. Nah, kita mau dia dikalikan kedua ruas
kedua ruas dikali dengan bilangan positif 2. Maka kita akan peroleh 8 dikali 2, ini 6 dikali 2. Ini kita mau tentukan tanda pertidaksamaan apa yang sesuai. 8 kali 2 adalah 16, 6 kali 2 adalah 12. Nah, 16 dibandingkan dengan 12 itu adalah 16 lebih dari 12. Jadi di sini tanda pertidaksamaan yang pertama dan yang kedua adalah tetap. Nah, nomor yang kedua, contoh yang kedua, misalkan kita ambil bilangan negatif. Negatif 2 kurang dari 4. Kita mau kedua ruas dibagi 2. Maka ini bisa kita buat negatif 2 per 2. Yang ini 4/2. Di sini mau kita tentukan apa tanda pertidaksamaan. Nah, ini menjadi negatif 2/2 itu adalah negatif 1. 4/2 adalah 2. Nah, jika kita bandingkan di sini maka tanda pertidaksamaan yang sesuai adalah kurang dari. Jadi negatif 1 kurang dari 2. Nah, di sini tanda tetap. Selanjutnya untuk sifat-sifat dasar pertidaksamaan yang ketiga adalah jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sembarang bilangan real negatif, maka tandanya berubah atau terbalik. Jadi misalkan dia A lebih dari B dan terdapat C elemen bilangan real di mana C kurang dari 0, berarti dia bilangan negatif. Maka ketika kita kalikan A kali C, itu tanda berubah menjadi kurang dari B kali C, dan A per C kurang dari B per C. Jadi tanda berubah dari yang sebelumnya. Nah, kemudian untuk jika A kurang dari B dan C elemen bilangan real serta C kurang dari 0, maka A kurang C lebih dari A kali C lebih dari B dikurang C, dan A kurang C lebih dari Oke, kita akan masuk ke sifat-sifat dasar pertidaksamaan yang ketiga. Di sini jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sembarang bilangan real negatif, maka tanda berubah atau terbalik. Dan jika A lebih dari B di sini dan C elemen real serta C kurang dari 0 atau dia bilangan negatif, maka A kali C kurang dari B kali C. Jadi ini tandanya berubah ya. Dan A per C kurang dari B per C. Nah, begitu juga jika A kurang dari B dan C kurang dari 0, maka A kali C lebih dari B kali C dan A per C lebih dari B per C. Jadi di sini tanda pertidaksamaan berubah jika kita kali atau bagi dengan bilangan real negatif. Oke, nah untuk contohnya misalkan ini adalah contoh yang pertama, kita punya 6 lebih dari 4. Maka misalkan di sini kedua ruas dikali negatif 2, maka ini menjadi 6 dikali negatif 2, dan ini juga 4 kali negatif 2. Nah, di sini kita mau tahu tanda pertidaksamaannya apa. 6 kali negatif 2 adalah negatif 12. 4 kali negatif 2 adalah negatif 8. Nah, kita bandingkan di sini negatif 12 titik-titik adalah negatif 8. Berarti tandanya di sini adalah kurang dari, karena negatif 12 kurang dari negatif 8. Nah, di sini kita perhatikan tanda menjadi berubah ketika kita kalikan dengan bilangan negatif 2. Oke, nah yang contoh yang kedua, misalkan kita ambil bilangan negatif.
negatif 6 itu kurang dari 4. Nah, negatif 6 kurang dari 4. Nah, di sini kedua ruas dibagi dengan negatif 2. Maka ini sama dengan negatif 6 per negatif 2. Dan ini jadi 4 per negatif 2. Ini tanda pertidaksamanya adalah menjadi negatif 6 per negatif 2 itu menjadi 4. Menjadi positif 3. Ya, positif 3 ya. 4 per negatif 2 ini menjadi negatif 2. Maka di sini tanda pertidaksamanya adalah menjadi lebih dari, karena 3 lebih dari negatif 2. Di sini kita perhatikan dari yang pertama, ketika kita kalikan dia dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaan kurang dari dia menjadi berubah, tandanya berubah atau terbalik menjadi lebih dari. Sifat dasar pertidaksamaan selanjutnya adalah jika kedua ruas positif, pertidaksamaan dapat dikuadratkan tanpa mengubah tanda atau tanda tetap. Nah, di sini bentuk matematisnya adalah jika A lebih dari B lebih dari 0, maka A kuadrat lebih dari B kuadrat dan lebih dari 0. Contoh, 5 lebih dari 3 dan juga lebih dari 0. Di sini berarti ketika kita kuadratkan itu menjadi 5 kuadrat, ini 3 kuadrat, dan ini 0. 5 kuadrat itu adalah 25, 3 kuadrat itu adalah 9, dan ini 0. Nah, di sini kita perhatikan tandanya 25 hubungannya dengan 9 adalah lebih dari. Jadi 25 lebih dari 9 dan 9 juga lebih dari 0. Di sini ketika kita kuadratkan tanda pertidaksamaan adalah tetap. Nah, yang selanjutnya, jika kedua ruas negatif, pertidaksamaan dapat dikuadratkan dengan tanda berubah. Jadi pertidaksamaan yang kita kuadratkan ini, jika kedua ruas negatif maka tanda akan berubah. Bentuk matematisnya adalah A kurang dari B kurang dari 0, maka A kuadrat menjadi lebih dari B kuadrat lebih dari 0. Nah, di sini contohnya negatif 5 kurang dari negatif 3 kurang dari 0. Maka di sini kita kuadratkan negatif 5 dikuadratkan, negatif 3 dikuadratkan, dan ini 0 kuadrat adalah 0. Kita mau melihat hubungan dari ini. Negatif 5 kuadrat itu adalah 25, negatif 3 kuadrat itu adalah 9, dan ini adalah 0. Di sini tanda pertidaksamaannya adalah 25 lebih dari 9 dan 9 lebih dari 0. Di sini tanda yang kurang dari itu berubah menjadi lebih dari. Jadi di sini tandanya adalah menjadi berubah ya. Maka kita akan masuk ke sifat-sifat dasar pertidaksamaan. Nah, di sini jika 0 kurang dari A, kurang dari B, dan terdapat 0 kurang dari C, kurang dari D, maka 0 kurang dari A tambah C, kurang dari B tambah D. Begitu juga yang kedua, di sini ada A lebih dari B lebih dari 0 dan C lebih dari D lebih dari 0, maka A kali C lebih dari B kali D itu sama lebih dari 0. Oke, contohnya di sini adalah kita akan masuk ke sifat-sifat dasar pertidaksamaan selanjutnya. Jika 0 kurang dari A, kurang dari B, dan 0 kurang dari C, kurang dari D, maka 0 kurang dari A tambah C, kurang dari B tambah D. Dan jika A lebih dari B lebih dari 0 dan C lebih dari D lebih dari 0, maka A kali C lebih dari B kali D lebih dari 0. Contohnya di sini
Itu adalah yang pertama, jika 0 kurang dari 4 kurang dari 6 dan terdapat 0 kurang dari 5 kurang dari 10, maka kita sesuai dengan bentuk yang pertama, itu akan 0 kurang dari 4 tambah 5. Nah, kita lihat apakah sesuai. Kurang dari 6 tambah 10, maka ini sama dengan 0 kurang dari 9 kurang dari 6 tambah 10 adalah 16. Jadi ini sesuai ya. Nah, yang kedua, di sini kita lihat, kita ambil sembarang. Jika 7 lebih dari 4 lebih dari 0 dan terdapat 2 lebih dari 1 dan lebih dari 0, maka kita lihat perkaliannya. A kali C berarti 7 kali 2 lebih dari 4 kali 1 lebih dari 0. Kita lihat apakah ini sesuai. 14 lebih dari 4 lebih dari 0. Oke, ini berarti sesuai. Selanjutnya kita akan masuk ke hubungan antara dua pertidaksamaan. Hubungan yang pertama itu adalah irisan atau kata hubung dari dan. Dua pertidaksamaan atau lebih yang dihubungkan dengan kata dan mempunyai himpunan penyelesaian yang merupakan irisan dari setiap penyelesaian pertidaksamaan. Oke, untuk contoh yang ketiga, di sini kita punya 2 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 5 dan 0 kurang dari atau sama dengan X dan kurang dari 3. Maka di sini pertidaksamaannya untuk himpunan penyelesaiannya adalah kita tentukan dulu untuk yang pertama. Di sini berarti rentangnya adalah 2, nilai X-nya adalah 5. Kemudian untuk ini kita buat di sini 0, 3 terletak di antara 2 sampai 5. Nah, kita buat dulu X untuk himpunan penyelesaian pertama, X lebih dari 2 dan kurang dari atau sama dengan 5, maka ini adalah himpunan penyelesaian yang pertama. Ini dia. Oke, nah ini terbuka, ini tertutup. Ini dia terbuka. Nah, yang ini X kurang lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari 3. Berarti itu bisa kita buat seperti ini. Oke, ini tertutup. Yang ini terbuka. Kita arsir lagi. Nah, kita perhatikan di sini yang diarsir 2 kali karena 2 pertidaksamaannya, yaitu adalah ini dia yang diarsir 2 kali deh. Ini sama-sama terbuka, ini terbuka, ini juga terbuka. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih dari 2 dan kurang dari 3. Oke, untuk hubungan yang selanjutnya itu adalah gabungan yang memiliki kata hubung atau. Nah, di sini 2 pertidaksamaan atau lebih yang dihubungkan dengan kata hubung atau mempunyai himpunan penyelesaian yang merupakan gabungan dari setiap penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Nah, di sini kita punya X kurang dari 2 atau X lebih dari 5. Berarti di sini kita buat dulu pembuat X-nya. 2 dan 5. X lebih kurang dari 2 berarti kita arahkan ke kiri. X lebih dari
atau sama dengan 5 berarti kita arahkan ke kanan. Nah, kalau ini gabungan, maka penyelesaiannya adalah gabungan dari keduanya. Nah, sedangkan yang untuk yang ini X lebih dari, jadi X lebih dari 2 ini berarti kita arahkan ke kanan. Kemudian X lebih dari atau sama dengan 5 dia ini. Oke, artinya ini himpunan penyelesaiannya menjadi gabungan dari kedua pertidaksamaan ini, yaitu apa? Yaitu X lebih dari 2. Nah, menjadi ini. Ini dia adalah interval terbuka. Berarti di sini himpunan penyelesaiannya adalah menjadi X lebih dari 2. Oke.